itunya. Baik, eh, saya langsung share screen aja. Mana ya? Oh ini. Hmm. Oh ini apakah sudah nampak teman-teman? Sudah, Pak. Sudah Oke, tampak. ya kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi diperkenalkan sama Pak Erwin bahwa saya adalah Ida Gumilang, salah satu atau dosen yang baru bergabung di UNI atau Universitas Nagoya Batam, dan alhamdulillah dikasih amanah pengantar manajemen. Ya, ini adalah identitas saya. Jadi kebetulan saya ini hmm, salah satunya aktivitasnya yaitu sebagai sekretaris eksekutif ASEAN Letter Community yang mungkin teman-teman sering ngikutin seminar-seminar. Nah, ini adalah kegiatan saya di luar saya sebagai dosen atau mengampu mata kuliah. Baik, eh, itu perkenalan saya tinggal di Tangerang. Jadi kalau teman-teman bertanya, saya di mana posisi di Tangerang, Jakarta Barat, gitu ya, Banten maksudnya. Ini referensi untuk mata kuliah kita ada dari Amirullah ya, dengan pengantar manajemen fungsi proses pengendalian. Kemudian Badrudin dan Hasibuan Melayu Hasibuan. Silakan teman-teman kalau ada rezeki bisa beli, kalau tidak pun saya nanti materi akan saya share di grup ya supaya teman-teman yang hari ini tidak bisa join, tidak bisa hadir join bisa dapat materi. Baik kita eh, ada pertanyaan di sini kan sebelum kita ke manajemen mengapa sih ekonomi harus dipelajari ya. Jadi eh, nah di sini ada pengertian dulu sebelum kita ke manajemen bahwa pengantar ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan tentang perekonomian suatu negara dalam menjalankan aktivitas baik makro maupun mikro untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita sebelum kita mengetahui apa sih manajemen, apa sih organisasi, kita harus tahu itu ada dalam istilahnya payung pengantar ekonomi. Ya, mungkin teman-teman sudah dapat pengantar ekonomi makro mikro atau kalau belum ya mungkin di semester berikutnya. Ya. Nah, di sini kita bicara tentang organisasi ya. Organisasi ini sebentar, tuh, langsung organisasi. Nah, organisasi di sini sekelompok orang, dua atau lebih yang bekerja sama dengan terorganisasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi kalau dua atau lebih itu bekerja sama tapi tidak mempunyai tujuan ya belum bisa dikatakan organisasi. Jadi harus ada tujuannya. Apakah tujuannya untuk mencari profit, apakah tujuannya untuk eh, sukarela ya atau nawacita ya itu banyak banyak sebetulnya banyak hal atau banyak tujuan tersendiri ya kalau kita bicara organisasi dalam ekonomi ya mencapai tujuan ya tentunya ke profit atau eh, keuntungan mencari keuntungan ya jadi kalau hanya satu atau dua orang bekerja sama tapi membuat orang lain rugi ya itu bukan organisasi ya. Di sini manfaat yang lebih spesifik, organisasi melayani masyarakat. Sudah jelas, jadi dalam organisasi itu tujuannya melayani masyarakat. Ya, semakin kualitas pelayanan masyarakat terhadap masyarakatnya bagus, organisasi itu bisa dikategorikan bagus. Ya, jadi yang tadi di atas bahwa satu atau dua orang bekerja sama untuk mencapai tujuan, ya tujuannya melayani masyarakat. Walaupun di samping itu juga tujuan yang lain bahwa itu akan mencari keuntungan. Jadi di sisi lain mendapat keuntungan dari pihak
kita atau yang mempunyai organisasi dan dari pihak masyarakat yaitu terlayani ya. Kemudian manfaat yang spesifik yang kedua, organisasi mencapai tujuan tadi ya. Jadi tujuan organisasi apa? Mendapat keuntungan, mendapat profit, atau mungkin hanya sukarela, hanya istilahnya kerja bakti bisa jadi ya. Atau mungkin di masa-masa politik cari cari masa bisa jadi ya. Tujuan itu bermacam-macam. Ya, bisa jadi untuk membersihkan nama baik, bisa jadi yaitu banyak tujuan lah. Kemudian manfaat spesifik yang berikutnya yaitu eh, organisasi memberi karir ya. Tentunya di sini memberi karir di sini maksudnya kalau dalam suatu organisasi itu kan pasti ada personalnya, ada SDM-nya dari mulai pucuk pimpinan sampai ke OB paling bawah. Itu istilahnya manfaatnya memberi karir mereka ya. Kalau kinerja mereka bagus, karyawannya bagus, kinerjanya bisa karirnya akan tambah bagus, tambah naik, dipercaya sama perusahaan, akhirnya megang jadi supervisor, megang jadi eh, kepala gudang misalnya, atau megang jadi bagian keuangan dan seterusnya. Itu jadi ada peluang untuk membuat karir karyawan itu atau orang itu akan tambah baik. Kemudian yang keempat, organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Tentu ya, jadi kalau organisasi tanpa ilmu pengetahuan juga tidak akan jalan. Karena disitulah ada koridor atau retreat tertentu bahwa untuk mencapai tujuan itu kita harus begini, begini, begini. Mungkin nanti akan lebih jelas akan di bawahnya ya, di slide berikutnya. Jadi eh, di samping kita mempunyai kemauan atau kemauan atau istilahnya kalau bahasa ekonominya kita mempunyai harapan, estimasi ya, itu harus didampingi dengan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk mengimbangi agar resiko yang akan terjadi dalam organisasi itu seminimal mungkin ya. Tanpa ada ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan tujuan dari organisasi kita itu eh, tidak akan berjalan baik atau mungkin keuntungannya bisa jadi rugi atau keuntungannya sedikit. Tapi dengan berbekal ilmu ya bisa diperhitungkan, misalnya kita mengetahui kalau hukum ekonomi itu mengeluarkan sekecil mungkin dan mendapatkan hasil yang sebesar mungkin. Itu ekonomi ya. Prinsipnya begitu. Jadi kalau teman-teman ada seorang eh, ekonomi atau mungkin kuliahnya di bidang ekonomi, ya harus betul-betul dalam segala halnya itu ilmunya diterapkan ya. Kenapa? Agar kita tidak ada risiko yang lebih besar ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan pasti ada risiko. Tinggal kita apakah risiko itu bisa diminimalkan atau mungkin kalau dihilangkan nggak mungkin ya. Karena yang namanya risiko itu pasti selalu ada. Contoh ya, kita mau berbisnis misalkan UMKM. Itu udah di depan udah ada risiko. Risikonya apa? Salah satunya tidak laku, tidak ada yang beli. Atau kalau makanan akhirnya karena tidak laku terbuang. Sedangkan modal udah keluar, belum biaya sewa, itu risiko. Ya, belum misalkan kita jualannya yang berkaitan dengan makanan basah, ternyata tidak satu hari tidak habis, sedangkan makanan harus habis satu hari kadaluarsa. Nah, kebuang itu risiko. Gimana caranya meminimalkan? Ya, kita jangan terlalu banyak stok ya. Artinya kita kalau memulai usaha itu jangan langsung blek yang besar. Semua juga harus dari yang kecil, kemudian kemudian di ekspansi ekspansi akhirnya jadi besar. Ya,
Baik, kita lanjut di berikutnya yaitu tentang apa nih? Apa sih manajemen ya? Ini menurut si Mary Parker Follett di sini bahwa manajemen itu the art of getting the thing done to the other. Jadi seni merupakan sesuatu melalui orang lain. Dalam arti suatu seni ya. Jadi harus dilakukan dengan orang lain atau melalui orang lain. Jadi dari kata-kata di sini bahwa manajemen itu tidak bisa dilakukan hanya satu orang atau kita sendiri, tapi perlu adanya teamwork, ya, harus adanya eh, suatu manajemen atau apa ya istilah bahasanya ada eh, job desk-nya masing-masing, ada job desk-nya bagian misalnya bagian manajer ya gimana kerjaan job desk manajernya, bagian keuangannya keuangan, bagian dan lain-lain. Jadi itu harus satu teamwork ya. Definisi secara umum bahwa manajemen adalah proses merencanakan ya, kemudian mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Ya, itu eh, manajemen. Jadi dari mulai merencanakan, kemudian ada organisasi, ada actuating, planning, organizing, actuating, dan controlling itu harus satu paket ya. Jadi jangan sampai hanya perencanaan aja tidak ada aplikasi atau actuatingnya ya tidak akan jalan. Itu bukan manajemen ya. Jadi di sini manajemen itu proses dari mulai perencanaan sampai ke controlling atau pengendalian ya itu. Kemudian kata kunci di sini bahwa proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan tadi ya, bahwa dalam manajemen itu kegiatan yang direncanakan. Jadi kalau tidak direncanakan dalam arti bahasa kitanya apa adanya yaitu sangat bukan berkaitan atau tidak dikategorikan suatu manajemen ya. Eh, karena kalau manajemen itu tadi harus adanya perencanaan yang matang. Ada fungsi manajemennya melalui aktivitas tersebut dan sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi di sini kaitan dengan SDM. Jadi dalam suatu organisasi atau harus ada manajemen dari mulai top manager, kemudian ada di bawahnya ada mungkin kalau sudah besar ada pengendalian internal ya, terus kemudian di bawahnya lagi ada para manajer, manajer keuangan, manajer SDM, manajer marketing atau manajer produksi. Masing-masing manajer mempunyai bawahan, yaitu karyawan ya. Jadi ada yang namanya lini staff ya. Jadi ada banyak nanti di bawahnya ada. Kemudian di sini kaitan manajemen dan organisasi bahwa dalam proses manajemen itu tadi ada input sumber daya, kemudian ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau activating ya atau pengendalian atau controlling. Sehingga tujuan menjadi efektif dan efisien. Nah, itu eh, di manajemen dan organisasi proses manajemen. Nah, kalau kita bicara manajemen pasti ada manajer, ya. Jadi manajer di sini orang yang melakukan kegiatan manajemen atau proses manajemen. Itu adalah manajer. Kalau kerjaannya manajemen, tapi kalau orangnya manajer. Manajemen menginginkan tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi eh, seorang manajer itu harus betul-betul menguasai dari A sampai Z, ya. Kenapa? Karena kalau seorang manajer itu tidak menguasai, nanti bisa terjadi dibohongin sama karyawan. Contoh, contoh, saya punya kawan waktu zaman kuliah S2 itu, kawan saya itu orang bank, dia termasuk kategori kaya lah, karena menurut ukuran kita kaya itu rumahnya banyak, mobilnya banyak, hartanya.
baik itu harta yang bergerak atau harta yang tidak bergeraknya banyak. Nah, dia pengen pengen membuka usaha, tapi dia tidak menguasai lapangan. Asal nafsu, kita pengen usaha di bidang kayu misalnya, furniture. Ternyata yang terjadi apa? Dia dibohongin sama karyawannya yang udah ngerti tentang eh, bisnis furniture, akhirnya habislah hartanya. Sampai tinggal tersisa mobil juga, mobil yang biasa, bukan yang bagus. Rumah habis. Ya, itu kawan-kawan saya istilahnya kawan yang betul-betul kuliah waktu zaman S2 dulu. Oke, kita lanjut di efektif dan efisien. Bahwa efektif di sini doing the right thing. Jadi mengerjakan sesuatu yang benar itu efektif, ya. Jadi kalau kita seorang entrepreneur misalnya kita mengerjakan sesuatu yang tidak benar ya nggak efektif. Akhirnya buang-buang waktu dan buang tenaga dan biaya. Tapi kalau efektif di sini melakukan sesuatu yang benar, misalnya bagian gudang membereskan barang-barang di gudang, mencatat dari mulai barang masuk sampai kalau barang keluar. Nah, itu mengerjakan sesuatu yang benar, berarti dia efektif, ya. Nah, kalau kita bicara efisien, doing thing right. Jadi mengerjakan sesuatu yang benar, mengerjakan sesuatu dengan benar. Kalau tadi mengerjakan sesuatu yang benar, yang efisien itu mengerjakan sesuatu dengan benar. Dengan benar itu sesuai dengan SOP-nya, ya. Standarnya begini, misalnya kalau kita eh, bicara tentang penataan penataan barang-barang di retail di Indomaret Alfamart itu memakai sistemnya PIPO, ya. PIPO, first in first out, ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham ya kalau PIPO di sini first in first out. Jadi kalau barang yang masuk pertama itu harus keluar pertama. Jadi tidak tidak LIPO, ya, tapi PIPO. Kenapa? Karena kalau barang itu berkaitan dengan kadaluarsa itu kan misalkan masuk barang itu tanggal 1. Nah, itu harus dikeluarkan duluan dari ketimbang dengan barang yang masuknya tanggal 5. Karena masa kadaluarsanya kalau yang tanggal 5 mungkin akan lebih panjang dibanding tanggal 1. Tinggal misalkan kadaluarsa 5 hari. Berarti tanggal 5 itu udah habis kadaluarsa, ya. Makanya kalau teman-teman masuk ke suatu retail atau Indomaret Alfamart suka ada roti. Nah, kalau mau beli makanan itu cari makanan yang paling belakang karena itu yang baru. Kalau yang di depan itu biasanya yang kadaluarsanya udah mulai mau habis, ya. Itu pipo. Berarti dia mengerjakan sesuatu dengan benar, ya. Jadi eh, istilahnya kalau itu adalah sesuatu yang dikerjakan walaupun itu apa ya istilahnya kerjaan yang sepele tapi itu sangat penting, ya. Makanya dalam suatu retail contoh sederhana Indomaret Alfamart itu pasti karyawan itu setiap hari membereskan. Jadi makanan-makanan kalau barang-barang yang bukan makanan no problem, ya. Jadi enggak pipo dan lipo lagi, tapi kalau makanan itu harus yang pipo. Yang masuk pertama, misalkan roti pertama, ya paling makanya suka ada tuh beli satu gratis satu. Itu tujuannya apa? Supaya makanan itu laku karena udah mendekati masa kadaluarsa, ya. Jadi eh, suka ada kan beli satu gratis satu. Roti, roti yang suka saya lihat itu roti sobek, eh, beli satu gratis satu. Nah, itu sebetulnya itu kalau ada pertanyaan apa rugi enggak itu? Sebetulnya enggak rugi karena apa? Karena kalau kita membuat atau menjual suatu barang itu harus harus sesuai dengan eh, HPP, harga pokok produksinya, HPP-nya, ya. Contoh, kalau misalnya membuat
suatu fashion baju lah contohnya. Itu misalkan HPP-nya 80.000. Nah, kalau udah masuk mall biasanya dijual jadi 160.000, 100%, 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena nanti kalau udah semakin lama itu kan suka ada diskon 50%. Nah, kalau ada diskon 50% atau diskon 20% itu masih ada untung sebetulnya ya. Jadi kan suka ada tuh kalau teman-teman nggak tahu kalau di Batam ada mungkin ada Ramayana itu kalau di Passion itu ada diskon 50% plus 20. Nah, itu bukan berarti diskonnya 70%, bukan, tapi diskon 50% baru yang 50 didiskon lagi 20. Nah, dapatnya itu minimal HPP, Big Event Point ya. Jadi si uang yang sudah dijadikan modal untuk membuat suatu pakaian itu kembali modal lah, kalau kata orang kitanya kembali modal, break even point. Jadi daripada barang itu numpuk ditarik terus numpuk di gudang, lebih baik diobral kan, cuci gudang bahasanya ya. Mungkin suka dengar teman-teman cuci gudang atau ada diskon 50 plus 20. Nah, itu tujuannya supaya barang itu cepat eh, laku. Karena kalau nggak laku pasti ya udah beda ininya, apa istilahnya model, atau kadang-kadang kan kalau perempuan itu cari yang modelnya udah ketinggalan nggak mau beli misalnya gitu ya. Udah tidak update lagi. Kemudian berikutnya di sini ada proses manajemen ya. Proses manajemen itu menurut Hasibuan ini ada 4, beda-beda ya, ada tapi intinya sama. Yang pertama planning, kemudian ada organizing, kemudian ada actuating dan controlling. Nah, di sini kita jabarkan ke apa namanya, bahwa fungsi manajemen itu ada POAK ya, lebih lebih mudah diingat. Jadi POAK planning, organizing, actuating dan controlling. Jadi anggota organisasi atau bawahan kemudian mencapai suatu tujuan organisasi, yaitu mencari atau mendapatkan profit ya. Nah, ini ada penjelasan secara singkat ya, bahwa eh, perencanaan atau planning di sini bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Itu perencanaan. Jadi perencanaan itu dari A sampai Z. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Jadi kalau dalam perencanaan di sini atau planning itu dari mulai pembelian bahan baku sampai ke apa istilahnya, eh, penjualan atau sampai ke tangan konsumen harus di planning sedemikian rupa. Kalau planningnya betul ya peluang untuk mendapatkan keuntungannya besar ya. Jadi eh, perencanaannya yang matang, jangan sampai tidak direncanakan ya. Ini adalah planning ya. Manfaatnya yang pertama, mengarahkan kegiatan organisasi meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai suatu tujuan. Tuh. Kegiatan organisasi meliputi penggunaan sumber daya. Jadi betul-betul sumber dayanya sesuai dengan kepentingan. Jangan sampai begini, teman-teman misalkan pengen membuka usaha. Usaha itu sebetulnya untuk pemula hanya cukup dikerjakan untuk 3 orang. Satu yang bagian pembelian, satu bagian melayani, satu bagian penjualan misalnya, atau bagian produksi, 4 berarti. Tapi teman-teman ngerekrut karyawan banyak, yaitu tidak baik ya. Itu akan meningkatkan biaya tinggi atau high cost namanya.
ya. Jadi itu mubazir, orang banyak nganggur nantinya, ya. Kemudian perencanaan manfaat yang kedua memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi. Ya, jadi harus konsisten. Ya, jadi kalau teman-teman apapun kerjaannya, apapun kegiatannya, kalau kita konsisten pasti akan berhasil. Yang tidak berhasil itu yang tidak konsisten dan tidak fokus, ya. Misalnya kita lagi fokus di bisnis makanan di UMKM, melihat temen bisnis pakaian kayaknya enak tuh, bagus omsetnya. Pakaian juga akhirnya nggak fokus, ya, tidak konsisten. Akhirnya yang ada malah pakaian nggak laku, makanan juga nggak laku, rugi yang ada. Tapi kalau konsisten udah di situ-situ aja. Kalau kenapa kalau misalnya barang kita tidak laku, kita evaluasi apa sih yang tidak lakunya, kenapa, karena apa, terus kita harus bagaimana. Mungkin rasanya yang nggak enak, mungkin harganya yang lebih tinggi atau lebih mahal, mungkin cara penataan barangnya yang tidak menarik, mungkin karyawannya yang melayaninya jutek, tahu jutek, ketus, ya, atau mungkin tempatnya tidak strategis. Misalnya ada kita buka eh, bentuk jualan UMKM tapi tempatnya yang sempit atau di di persimpangan jalan yang susah orang berhenti, ya itu juga pengaruh, ya. Kemudian yang manfaat yang berikutnya rencana ini adalah memonitor kemajuan organisasi tadi, ya, memonitor dari mulai pergerakan keluar barang dari gudang, kemudian berjalan sampai ke produksi, ke bagian pengepakan, ke bagian gudang lagi yang barang jadi atau setengah jadi, baru ke bagian promosi atau penjualan. Itu dimonitor. Itu perencanaan yang bagus. Jangan dilepas. Karena apa? Karena yang namanya orang, karyawan itu tidak sama semua, tidak seperti keinginan kita semua. Karena apa? Bahasanya lain tulang, lain belalang, beda, ya. Jadi kalau dilepas begitu bisa jadi adanya penyelewengan. Apalagi kalau ada jabatan rangkap, misalnya bagian pembelian orang itu, bagian gudang orang itu. Ya itu bisa jadi akan ada penyelewengan, ya. Karena yang namanya penyeleweng itu atau korupsi itu karena ada ada kesempatan sebetulnya, gitu, ya. Makanya kalau dalam suatu organisasi, kantor, baik swasta atau negeri, tidak boleh adanya karyawan yang suami istri satu satu kerjaan. Kenapa? Itu akan eh, istilahnya akan menimbulkan kemungkinan untuk diskusi, kemungkinan untuk korupsi, kemungkinan untuk eh, melakukan penyelewengan itu besar, ya. Jangankan di perusahaan swasta, di negeri aja nih, pegawai negeri, misalkan dulu waktu belum nikah satu ruangan, pas sudah nikah harus pindah satu ruangannya, apakah ke cabang atau pindah ke bagian yang lain. Kenapa? Biar tidak terjadi persekongkolan. Itu adalah suatu pengendalian, ya. Kemudian di sini kegiatan planning. Tadi tadi kan pengertian, sekarang kegiatan planning, fungsi planning. Beberapa kegiatan perencanaan dalam fungsi manajemen adalah satu, menentukan tujuan serta target perusahaan. Itu fungsi planning, menentukan tujuan dan target perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya mencapai, mencari, dan mendapatkan keuntungan dan profit yang setinggi-tingginya. Dan targetnya apa? Nah, target di sini harus jelas, ya. Kenapa harus jelas? Karena kalau tidak jelas tidak akan mendapatkan keuntungan. Misalnya, target kita ini adalah target untuk orang dewasa, tapi dijual sama anak-anak. Itu nggak masuk. Begitupun sebaliknya. Kita jualan baju anak-anak, tapi
dijualnya model atau kepada orang dewasa ya nggak akan masuk ya. Atau mungkin contoh sederhana yang lebih jelas misalnya makanan. Makanan itu untuk untuk kelas menengah ke bawah, tapi atau kebalikannya, makanan itu sebetulnya targetnya untuk orang-orang kaya, dijual sama orang kelas menengah ke bawah yang nggak akan laku karena tidak mampu. Jadi harus jelas dulu targetnya. Apa nih? Targetnya siapa nih? Oh, targetnya anak-anak remaja, anak-anak SMP, SMA. Nah, baru tuh sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya ada minuman pakai boba, ada seblak, ada road bag, ada kopi pakai topping apa. Itu anak-anak sekarang kan begitu ya. Kemudian yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai. Nah, ini di fungsi planning ini, menyusun strategi gimana nih strateginya supaya tujuan keuntungannya tercapai atau mendapatkan keuntungan yang tinggi. Ya strateginya ya dalam hal misalnya promosi, apakah promosinya pakai digital, apakah promosinya pakai personal selling atau sales promotion atau pakai publisitas. Ya, itu banyak ya. Jadi nanti di materi berikutnya ada yang namanya marketing mix. Ya, itu ya 4P. Ya, jadi strateginya gimana? Strateginya misalnya kalau kalau pembuatan produk itu seefisien mungkin. Jangan sampai banyak banyak bahan-bahan yang terbuang ya. Makanya kan kalau dalam dalam apa ya contoh sederhana aja kalau kita lihat di perusahaan pembuatan sandal itu biasanya itu ya dari satu ini gimana caranya supaya dapat banyak gitu kan dengan tidak mengurangi atau bentuknya tidak tercoreng atau sedikit cacat ya. Kemudian yang ketiga menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Nah, menetapkan sumber daya ini berkaitan dengan manajemen atau berkaitan dengan SDM ya, sumber daya manusia yang dibutuhkan. Jadi harus sesuai dengan bidangnya. Ya, kalau bagian keuangan ya harus orang orang ekonomi atau minimal akuntansi atau manajemen atau studi pembangunan ya. Jangan sampai bagian keuangan dipegang sama bidang ilmu yang lain. Nah, kita contoh lagi ya. Dulu ada suatu kampus eh, di daerah-daerah Cirebon, tempat saya dulu ngajar pertama itu. Ada ceritanya karena KKN ya, digantilah rektornya dan bawahnya otomatis kan semuanya diganti. Nah, satu ke bagian keuangan bendahara kampus. Harusnya orang ekonomi karena siapa dekat itu yang dapat bahasanya. Akhirnya diangkatlah yang jadi bagian keuangan itu adalah dokter hewan. Wah, nah itu kan nggak pas ya. Jadi yang ada malah apa? Bukan mendapat keuntungan, malah banyak uang yang mengendap di mahasiswa. Karena cara berpikirnya beda. Kalau orang ekonomi pasti minimal sebelum UTS UAS harus bayar misalnya. Tapi karena yang megangnya dokter hewan yang nggak paham, harusnya bayar misalkan 1 juta, ada yang bilang saya cuma bayar 100.000 boleh nggak? Ya boleh aja daripada tidak masuk aja. Ya itu kan nanti rugi. Tapi kalau orang ekonomi nggak begitu ya. Atau bikin suatu perjanjian, misalnya boleh dibayar berapa kali tanggal sekian. Nah itu. Ya itu berarti harus sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang keempat menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Jadi ada SOP-nya ya. Jadi harus standarnya gimana selama proses pencapai tujuan supaya eh, profitnya tinggi ya, supaya keuntungannya tinggi. Gimana caranya? Ada standarnya. Misalnya kalau kita lihat di pasar kelihatannya yang lagi laku itu
makanan atau minuman yang misalnya yang siap saji, ya itu yang dibanyakin ya. Jangan sampai kita yang dibanyakinnya makanan asal dibanyakin aja, tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan pasar. Ya insya Allah akan rugi perusahaan itu ya. Jadi kita harus mempunyai jiwa entrepreneur ya. Jiwa entrepreneur mungkin nanti ada mata kuliah entrepreneur kalau di kampus saya ada. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya kalau kita mempunyai jiwa entrepreneur itu harus mempunyai sifat yang inovatif dan kreatif, kreativitas dan innovation. Jadi harus betul-betul kreatif ya. Kalau orang yang kreatif itu pasti akan berhasil ya. Ada 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 suatu slogan bahwa kreativitas dan inovatif itu bukan milik orang yang pintar ya atau jenius, tapi milik semua orang. Tinggal tergantung dari orang yang mau kreatif atau enggak ya. Jadi jangan punya pemikiran, oh pantas dia mau orang pintar, kreatif. Enggak, bukan suatu jaminan ya. Jadi yang namanya kreatif itu semua bisa dipelajari dari mulai kita menghayal. Emang dari menghayal dulu, dari mimpi dulu, berhayal kira-kira ini kalau kita usaha ini apa nih? Oh, apel misalnya, apel ini masa sih apel itu nggak bisa diolah, akhirnya diolah gimana? Jadikanlah keripik apel. Itu kreatif dan inovatif ya. Contoh sederhana misalnya teman-teman punya kebun ya, kebun itu menghasilkan singkong. Coba kalau dijual singkong dalam bentuk bahan singkongnya itu paling 1 kilo itu 7.000, 8.000, mahal-mahal 10.000 1 kilo. Tapi kalau kita mempunyai jiwa entrepreneur dan kreativitas atau inovatif, si singkong itu dibikinlah keripik. Jadi satu batang singkong mungkin bisa bisa beberapa bungkus kalau udah jadi keripik. Coba sekarang teman-teman masuk ke Indomart, Alfamart. Di situ ada keripik singkong. Itu kalau satu kemasan itu harganya kalau nggak salah 15.000 lah antara itu ya. Nah 15.000 itu kalau dilihat dari bahan bakunya paling setengah dari satu batang singkong atau ya singkong itu setengahnya karena kan dipotongnya kan tipis-tipis ya. Nah itu juga ada kreativitas. Jadi harganya akan lebih tinggi apalagi tambah dengan aluminium foil, kemudian dikasih brand, kasih rasa, ada barbecue, ada rasa barbecue 1, 2, 3, 4 gitu ya. Apa namanya kepedasannya gitu. Nah itu atau keripik jawara, keripik maici, nah itu sebetulnya kreatif ya. Jadi harus kreatif. Mungkin di nextnya lah mata kuliah yang lain. Kemudian yang syarat fungsi planning ini beberapa syarat. Yang pertama adanya tujuan yang jelas. Harus jelas dulu tujuannya untuk apa. Ya, kita merencanakan sesuatu harus jelas dulu. Tujuannya apakah mencari keuntungan atau tujuannya hanya untuk ya berpoya-poya atau hanya untuk cari popularitas. Bisa aja ya. Kemudian yang kedua bersifat sederhana. Dalam arti sederhana di sini jangan terlalu apa berneko-neko lah bahasanya ya. Berneko-neko. Teman-teman kalau udah mulai masuk ke jam 18 ingetin saya karena di sini di ini saya nggak ada sih jam cuman kan ingetin aja takut saya kebablasan ya. Kemudian yang ketiga ada fleksibel, mungkin mengikuti perkembangan yang ada fleksibel. Jadi harus ngikutin perkembangan yang ada ya. Kalau sekarang lagi musim hujan atau musim panas ya kalau kita ngikutin perkembangan ya kita jualan yang berkaitan dengan air pasti laku. Tapi ya, kalau kita musim hujan, kita jualan es ya, 1 2 orang yang beli. Insya Allah akan rugi kan gitu ya, fleksibel. Kemudian yang keempat adanya keselarasan tanggung jawab dan tujuan setiap bagian.
Yang kelima, meliputi analisis di setiap detail pekerjaan. Dan yang keenam, memanfaatkan segala sesuatu yang ada secara efektif. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjut. Teman-teman silakan kita buka sesi diskusi. Ada berapa menit lagi ini? Kalau ngajar pasti ada diskusinya. Silakan. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini. Itulah perkenalan pertama saya dalam materi pengantar manajemen. Jadi saya kebetulan S2-nya marketing, jadi sedikit banyaknya saya tahu, dan S1-nya saya akuntansi dan S3-nya manajemen. Belum selesai S3-nya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai di sini. Kita sepakat jam 18, di jamnya saya masih 17.51, masih ada 10 menit buat kita diskusi. Silakan. Mana suaranya Batam? Silakan. Ada yang masih bertanya atau mau mengasih ide atau ngasih sanggahan, atau silakan teman-teman kalau mau bertanya, jangan terpaku dalam mata kuliah ini ya. Boleh teman-teman bertanya masalah metodologi, masalah statistik, karena saya di samping dosen manajemen, saya dosen statistik, dosen metodologi penelitian, dosen akuntansi, kemudian ngajar juga di marketing ya. Jadi tidak, kalau sama saya itu diskusi kan ada yang begini ya mahasiswa, Pak boleh nggak kita bertanya tapi di luar materi ini? Boleh, silakan ya. Ada yang bertanya misalkan, Pak cara-cara bikin skripsi gimana? Boleh, nanti akan saya jawab. Pak cara-cara ngolah data gimana? Pakai SPSS? Boleh, saya pakai statistik. Ya, bukan saya sombong, cuman karena memang itu eh, kerjaan dosen ya. Jadi dosen itu harus harus sudah siap untuk apa ya, materi-materi yang lain. Silakan, asal jangan nanya masalah undang-undang hukum aja, saya bukan orang hukum. Nanti salah, bisa saya dipenjara sama gara-gara hukum. Oke, Mbak Siti atau Mbak saya manggilnya Dame atau Huta Barat atau apa nih? Semester ini semester berapa ya? Biasanya nyame, Pak. Oh, Semester Dame. gabung sih, Pak, dari semester 1357 masuk. Oh, oh, ada semua. Ada Si semua. ya, selamat sore sampai apa namanya, eh, Salam apa kenal, Pak. namanya? Kenapa? Salam kenal. Salam kenal dari saya, Pak Indah Gumilang. Saya dosen. Kalau tetapnya saya di dosen di Universitas Banten Jaya Serang, Unbaja. Ya, mungkin teman-teman yang tidak tahu Serang, silakan datang ke Serang karena rumah saya di Tangerang. Nanti saya akan siapkan makanan khas Tangerang. Kalau mau boleh, ada yang namanya laksa, ya. Mantap Eh, juga nih, Bu Siti. Ada nah. Chan. Kita mampir nanti ya. Iya Oh, benar. boleh. Boleh, boleh, boleh. Siap kita mampir Pak nanti Pak Tangerang. Siap, siap. Saya tunggu pintu terbuka. Saya juga ngajar di Politeknik Ganesha Bandung. Online itu, online. Sama-sama dengan di sini. Ya, jadi eh, apa namanya? Mungkin di antara teman-teman di sini pernah ada yang ikut seminar ALC. Kayaknya namanya pernah ya, Huta Barat pernah ya? Ya, Ya, pernah Pak beberapa kali ada lah. ya, dari namanya pernah saya Pak, udah familiar lah namanya, atau siapa Bilkis atau siapalah gitu. Karena saya selalu mengadakan seminar internasional ya. Bahkan minggu kemarin saya baru pulang dari Bangkok, mengunjungi 3 kampus di Bangkok. Ya, jadi teman-teman kalau suatu saat pengen jalan-jalan ke Malaysia, boleh. Bahkan tanggal 7 besok kita ada kunjungan ke kampus Thailand dan Malaysia Thailand Selatan. Jadi kita turunnya dari Thailand Selatan masuk ke Malaysia.
ya. Saya udah ngobrol sama Ibu Rektor. Silakan Ibu kalau ada mahasiswa yang mau ikut boleh gabung tanggal 7 November. Kita jalan-jalan di sana ya. Ketemu Siap. sama ini sama kalau kemarin ke Bangkok memang banyak banyak yang Budanya. Kalau yang di Thailand Selatan banyak Muslimnya sih memang beda. Ya, jadi itu pengalaman. Silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh masih ada waktu. Heeh. Ini Mbak Mbak Siti semester berapa Mbak Siti? Nur Hayati. Saya semester 5, Pak. 5. Berarti udah dapat medlit ya metodologi? Belum. Sudah, Pak. Berarti udah siap bikin proposal skripsi. Insya Allah. Sama ya? Harus Damai. siap-siap, Pak. Karena juga Iya. udah hampir expired kan, Pak. Eh, Tapi masih semangat. Strong. Semangat. Enggak. Yang namanya belajar itu enggak ada seperti kemarin. Mungkin kalau teman-teman lihat kemarin di di TV jam berapa ya ada nenek-nenek usia 90 tahun dia masuk SD. Nah, kan semangatnya masih ada. Apalagi kita yang masih ini mbak-mbak di sini masih pada muda. Ya Allah, Pak. Insya Allah harus terus. Pokoknya keberhasilan saya itu kalau mahasiswa saya itu melebihi pendidikannya dari saya itu saya baru saya bangga. Ya, jadi Ya, siap, Pak. kalau saya Terima kasih, S2 Pak. ya kalau saya S2 atau S3 minimal sama atau bisa lebih ya. Atau Betul, mungkin betul. teman-teman pengen jadi dosen itu harus ya. Karena kalau kata dosen saya dulu kalau pengen kaya banyak harta jadilah pengusaha. Tapi kalau pengen kaya banyak saudara jadilah dosen. Jadi kan saya sekarang aja kan saya jadi dapat saudara ada 20 orang nambah. Jadi nanti saya kalau main ke Batam, oh saya ketemu sama Mbak Nur Hayati, Mbak Iya, Damai, siap. ketemu sama Betul, siapa? Pak. Mudah-mudahan Insya Allah. kalau saya diamanahi dipercaya jadi pembimbing kan harus ke sana. Betul, Ya, betul. gitu. Ya, Oke, ya, Pak. siapa yang Eh, Pak, saya mau tanya untuk masalah tadi apa bukunya itu loh, Pak. hmm, Itu kenapa? kalau dijual berapaan tuh? Kalau buku itu Mm. kalau ekonomi itu relatif ya, ada yang berapa? Ada yang 70.000, ada yang 80.000. Tapi rata-rata kalau ekonomi itu memang agak mahal daripada eh, ilmu yang lain. Karena apa? Kalau memang ekonomi eh, memang beda. S3 aja ya, ekonomi itu minimal 300-400 juta harus megang. Ya, kalau Mm. mungkin kalau bidang ilmu yang lain kayak maaf ya bukan kita merendahkan, tapi kalau kayak pendidikan atau hukum atau sosial itu enggak se- tidak semahal ekonomi. Apalagi ekonomi itu kan harus bikin konsep nanti. Oh, Tapi nggak terlalu haruslah kalau cukup dari materi sebetulnya saya itu bikin materi itu merangkum dari beberapa buku. Jadi teman-teman biar terbantu supaya tidak beli nanti si PPT ini akan saya share gitu. oh, oke Pak, oke Gitu. Pak. Bahkan saya udah bikin buku 5 metodologi, statistik, pengantar bisnis, akuntansi 1 2. Udah punya 5 buku. Cuman ya mungkin di Batam belum beredar nama saya begitu kira-kira. Oke, Oke, baik Pak, ada infonya. yang ditanyakan dulu sebelum kita teman-teman ini bisa dibuka sebentar untuk di screenshot bisa nggak kameranya yang masih tidak tidak terbuka di on camera ini ada Anggun. Siapa lagi nih yang bisa buka? Mana? Mau di screenshot sebelum kita berakhir.
Nah, ada Neta Widya. Mbak Neta, selamat sore. Di sana, di sana udah jam berapa? Jam 7 ya? Jam 6, Pak. Hah? Sudah jam 6, Pak. Oh, sama berarti ya. Di sini sama di. Nah, ada Mas Supriyadi. Ya. Siapa lagi nih yang mau di screenshot nih, mau dibuka? Siapa lagi? Udah segini paling. Oke, kita screenshot dulu. Ya. Nah, ada Mas Tigor. Wah, Mas Tigor lagi dalam kereta. Kalau orang Malaysia bilang lagi di kereta. Kalau mobil itu ya lagi di kereta. Ya, hati-hati Mas Tigor, jangan lihat kamera terus di depan ada orang nyebrang, bahaya. Oke, ya ada Mas Berkat. Kemudian siapa lagi nih? Oke, kita screenshot dulu untuk laporan. Kita hitung mundur. Masih ada yang dibuka. Ajrol. Oke, ada lagi? Nggak ada. 3, 2, 1. Klik. Oke. Bentar, ini belum mulai. Ini. Oke, teman-teman, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, akan saya tutup untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu di minggu depan di jam yang sama, ya, di jam yang sama. Mohon maaf tadi agak lambat 5 menit karena saya pikir tadi Zoom-nya itu disediakan sama kampus. Ternyata kita yang bikin sendiri. Ya. Itu aja paling, mohon ditutup. Silakan ditutup Makasih ya, Pak. dengan doa sebelum kita live, ya. Kita tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman udah join dalam MK hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan ketemu saya nanti tiap minggu sampai sampai UTS kalau di jadwal. Nanti berikutnya sama Bapak Dokter siapa itu yang ada di jadwal. Sampai ketemu dan mohon maaf kalau ada kekurangan karena itulah cara perkenalan saya.